kita bersama Fadilatul Ustazah Al-Fadilah Haja Mutmainnah Haris yang kami muliakan, Ustazah Neneng Hasanah, Ustazah Haja Qomariyah, dan Ustazah Haja Ruqayyah, Ustazah Khadijah, Ustazah Aisyah, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, tak terasa kita berada di tahun baru Hijriah, tanggal 4 di bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2026. Dengan iring doa, dengan datangnya tahun baru ini, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sempurnakan kesehatan kita. Mudah-mudahan amal kebaikan kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Di dalam putaran 1 tahun itu adalah 12 bulan yang telah Allah tetapkan. Putaran setahun dalam 12 bulan ataupun 30 hari dalam 1 bulan ataupun 7 hari dalam hitungan seminggu. Sehari semalam hitungan waktu 24 jam. Itu yang kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau enggak malam, pagi. Kalau enggak pagi, siang. Kalau enggak siang, sore. Itulah waktu dalam setahun, itulah bilangan hari dalam setahun yang Allah berikan kepada kita. Wajib kepada kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, diberikan umur panjang, sehat, walafiat. Di dalam hadis Nabi SAW, inna sa'adah likulli sa'adatin tu'umru bi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan itu orang yang dipanjangkan umurnya Allah Ta'ala dan dihabiskan waktunya di dalam berbuat taat kepada Allah. Kakala Amr bin Hisham sebagai gubernur di daerah Mesir, beliau mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tentang keadaan kota Mesir yang ada di Afrika. Keluhan masyarakat Mesir itu setiap tahunnya Sungai Nil itu terjadi banjir bandang. Kalau sudah banjir, maka terjadi ketika terjadi banjir, maka menelan korban. Istilah kata ada jin omang. Ada jin yang ada di Sungai Nil tersebut. Setiap tahunnya minta tumbal. Sampai no kayak di Sukabumi sana. Tahu gak lu Sukabumi lu? Sawangan sono. Lawa denok lompong aja.
Itu adat orang sana ketika panen berlimpah, mereka motong pupuk pala kemboja dipendem, kemudian dilempar di lautan dengan sesajen-sesajen. Itu termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya surat ini disampaikan oleh pengawal dari Amr bin Hizam, Amr bin As. Tak kala dilihat tulisan ini, harinya doang, tidak ada tanggal, bulan dan tahun, dan menceritakan keadaan keluh kesah orang musyrik. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengambil tulang unta, kemudian ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Umar bin Khattab. Diperintahkan untuk dilempar di tengah-tengah sungai Nil tersebut. Kakak dilempar di tengah-tengah sungai Nil tersebut, tidak ada lagi nelan korban, terjadi banjir bandang sampai sekarang. Karena tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang tulis adalah Umar bin Khattab. Kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia orang yang teguh imannya dan sabar dan tawakalnya sangat luar biasa. Bahkan ketika Nabi dengan para sahabat lagi duduk di masjid, kata Nabi, wahai sahabatku, itu setan dan jin pada berlarian. Jin dan setan pada berlarian. Ngiblis sekencang-kencangnya. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Jin dan setan ngiblis kabur sekencang-kencangnya. Mereka itu takut karena Umar bin Khattab datang, kakalan melihat bayangannya itu jin dan setan kabur. Hebat kan? Orang yang imannya teguh, imannya mantap, itu syaitan gak bakalan ganggu dia, gak bakalan ganggu. Lain kalau jadi dukun, tanggung. Dukun hasil hikmah tanggung. Ada orang kesurupan, dipencetin mulut. Aduh, lari lagi tuh, badan anak kecil pada biru. Karena dipencetin mulu, alasannya jinnya ngumpet. Orang sakti mah, orang hebat, kuat imannya, gak perlu dipegang pasien yang sakit, cuman dilihat juga setannya kabur. Alhamdulillah. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat min kubair sahabat untuk menentukan tahun baru bagi umat Islam. Penentuan tahun baru bagi umat Islam. Akhirnya salah satu di antara sahabat mengusulkan bagaimana penentuan tahun baru umat Islam itu jatuh pada tanggal 1 di bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abdullah bin Abbas, pendapat Anas bin Malik itu ditolak. Kenapa? Dikarenakan Rabiul Awal lahir di Nabi SAW takut menyerupai orang Nasrani, karena orang Nasrani tahun barunya di bulan Desember. Dan Abdullah bin Abbas punya pendapat bagaimana tahun baru umat Islam itu jatuh pada tanggal 1 di bulan Ramadan. A'dhamu wa akramu syuhur, paling besar, paling mulianya bulan ada bulan Ramadan.
Ramadan allazi unzila fihi Quran. Karena bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Furidal shaumu wal hajju, diwajibkan puasa dan bayar zakat. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Awwaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak menyetujuinya. Andai kata ini tahun baru umat Islam jatuh pada tanggal 1 di bulan Ramadan, ribet, sebab nanggung. Kenapa? Karena banyak pawai obor, sidang isbat nggak ada yang lihat, sholat tarawih malam akhirnya nggak ada yang sholat tarawih, mak-mak terawih, pawai obor pulang tengah malam, akhirnya kelupaan nyiapin sahur, akhirnya kesiangan. Akhirnya Amirul Mukminin mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang pendapatku? Aku akan jadikan tahun baru umat Islam itu jatuh pada tanggal 1 di bulan Ramadan, tanggal 1 di bulan Muharram. Saya sangat setuju. Karena bulan Muharram awalnya adalah salah satu bulan yang sangat agung dari 4 bulan yang mulia Allah. Sedangkan akhir bulan di bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah sesuai dengan kitab Allah surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhur indallahi isna asara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arbatul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu 12 bulan yang Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Zalika dinul qayyim, begitulah agama yang lurus. Jadi dari 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun 3 bulan berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3, 1 dipisah dari 3 bulan dan dihapit dengan 2 bulan, bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni tengah-tengahnya adalah bulan Rajab. Hitungan dalam 1 tahun itu 12 bulan jumlah harinya Hijriyah, yakni 356 hari. Lain kalau miladi 365 hari. Bedanya 9 hari. Di dalam bilangan hari itu pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, pertama Allah ciptakan waktu. Apa? Waktu. Ini ngaji nih dari tadi enggak? Yasin dulu, tahlil dulu. Udah kumpul nih di masjid, tinggal nunggu apa? Pulang. Nunggu apa? Nunggu pulang. Ngapain lama-lama di masjid? Pulang. Makanya gua habis ngaji jangan pelayar-pelayar ban, naik jalan-jalan ke pinggir rel lagi, jangan. Pulang. Ngapain bu? Pulang. Pulang, salaman tuh laki, cium tangan laki, nyalain air, panasin air mendidih, tuh siapin tuh kopi, siapin kopi, kasih tuh laki tuh kopi. Itu kalau bang yang punya laki. Kalau kopi nggak ada, ayo
Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, pertama Allah ciptakan waktu. Makanya ketika Nabi Allah Adam dipindahkan oleh Allah dari alam surga menuju alam dunia, Allah firmankan walakum mustaqarrun wa mata'un ilahi. Wahai Adam dan Hawa, tinggallah engkau di alam dunia. Wahai Adam dan Hawa dan anak keturunanmu, tinggallah kamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita ini nunggu waktu aja nih Bu. Kita tinggal nunggu waktu. Kalau ketuaan juga kasihan anak-anak, betul. Kalau ketuaan kasihan anak-anak, jadi khawatir. Itu nenek-nenek diajak kemana-mana kasihan, jalannya lambat. Nah, lagi orang bikin tua tuh Bu, bikin ngambeknya tambah banyak. Orang bikin tua, amboknya tambah banyak. Benar kan? Orang laki tambah tua, tambah banyak, tambah galak. Orang ke kaki-kaki itu tambah tua, tambah galak, seakan-akan masih muda. Begitu juga ibu-ibu tambah tua, tambah bawel. Ini katanya, coba aja kalau kita punya orang tua laki rumah, udah tua pun walau bener, ambilin air, nggak sabar tuh mah, kagak sabar. Ambil air, walau banget kasih, lama banget lu ngambil air di situ, walau. Nah, makanya ibu udah umur 50, 60 tahun jangan kawin lagi Bu. Umur dari 50 ke atas, 55, 60, jangan kawin lagi. Puyeng. Bu, umur 60 kedemenan lagi. Demen ame duda. Umur lebih tua lagi. Ibu 59. Punya laki lebih tua 67. Nah, ribet. Ibu nggak bebas. Kapan ibu ngaji? Kapan jalan-jalan? Kapan silaturahmi? Kapan jogging? Jalan lari pagi ke UI? Bener nggak? Ngurusin laki. Pantesan anaknya itu pada girang, alhamdulillah bapak kawin lagi, alhamdulillah diurusin bini yang baru ini. Udah sakit-sakitan mengek-mengek mulu, ngomel mulu lagi. Jangan, lebih baik ibu ibadah aja dah. Sayang sama anak-anak, sama mantu dan cucu. Bener kan? Ngapain kawin lagi? Kau kawin lagi ada jabatan mah enak. Lu kawin ya, nah bapak saya urusin ini Bu ya. Iya, kalau ibu ngurusin bapak saya ini umur 67 tahun, tuh kontrakan 15 pintu buat situ boleh. Bu, punya laki udah tua numpang itu buat apaan? Kemarin aja kita punya laki udah pukul, capek sakit kita urusin. Nah, benar gak? Dia meninggal dunia udah lega di kita. Baru pas setahun, dikawin lagi, ngurusin aja lu. Bener gak? Jangan Bu, ngaji aja. Bener gak? Anaknya itu mau ngurusin bapaknya, lu ngurusin ya gak? Apa kata anak kita? Makan cinta. Nenek-nenek masih demenan lagi tuh. Iya kan? Gak usah jamut mainan tuh, iya kan? Kemana aja bebas, iya kan? Mau umroh tinggal berangkat, mau jalan kemana-mana bebas, dikawal sama anaknya, sama cucu-cucunya,
tidur, nggak mikirin urusin kopi, bener nggak? Nggak urusin bikin nasi goreng, nggak? Emang laki kagak ada, ya nggak? Oh, enak, bener nggak? Tuh. Nah, di dalam putaran 1 tahun itu, waktu itu ada namanya wal fajri demi masa, wadduha waktu pagi, wal asar waktu asar, wal laili. Itu hitungan waktu kita di dunia. Kalau enggak malam pagi, kalau enggak pagi siang, kalau enggak siang sore, itu kehidupan kita. Di dalam putaran hari dan waktu dalam sebulan, seminggu, sebulan, setahun, disitulah Allah bagikan kebahagiaan. Ada yang lagi girang, bahagia, ada yang lagi happy, tersenyum, gembira. Alhamdulillah, proyek udah menang tendernya, udah ditandatangani, modal udah keluar sebanyak-banyaknya, tinggal ngitung keuntungan. Udah girang-girang, ketua MBG ketangkep. Wih, ketua MBG-nya ketangkep. Aduh, sialan banget ah. Uang udah masuk, mana sayuran, buah-buahan, lauk udah pesen, kontrakan udah bayar 3 tahun, baru renov, kulkas gede-gede sepintu udah beli, piring buat MBG ke sekolahan ke stainless udah beli. Ketangkep, duit gue nggak balik. Masya Allah. Ibu, orang nggak selamanya senang, orang nggak selama bahagia, orang nggak selamanya sedih, orang nggak selamanya berduka. Tilka ayam nudawiluha linnas. Begitulah kejayaan, kesuksesan, keterpurukan, kesenangan, penderitaan, dan kesedihan kami pergilirkan buat manusia agar mereka mengambil suatu pelajaran. Alhamdulillah, kita nggak selalu senyum, Bu, ya. Kita kan senyum ketawa diri kalau lagi ngacak doang. Bu, nih, Bu, Ibu lagi ngacak senyum nggak, Bu? Lagi ngacak tawa nggak, Bu? Itu pun ketawa karena pakai kerudung. Kerudungnya ketarik, putih semua tuh rambut. Bener kan? Tuh, itu biasa. Hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan perjuangan sabar dan doa. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali Dia mau berubah dengan dirinya sendiri. Kata Nabi, "Man kana yaumu khairum min amsi fa huwa rabihun." Siapa saja yang menjadikan tahun ini, bulan ini, hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin, fa huwa rabihun. Jadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Maka ibu-ibu ini jangan iseng, Bu, jangan iseng punya mulut. Ini laki lagi semangat-semangatnya kerja, lagi semangat-semangatnya mau usaha. Kata laki, "Neng, doain abangnya." Apa sih, Bang? Gue pengen usaha, gue pengen usaha. Dari dulu kita nikah udah 17 tahun begini-gini hanya. Rumah dari orang tua, dagang lontong begini-gini hanya. Tuh
Itu tetangga sebelah sonoan mudik yang tadi di ngontrak, sukses. Dagangnya sama, gak makan lontong juga. Rumah ngontrak dibeli, kanan kiri dibeli, rumahnya gede bener. Toko sembakonya maju bener. Gue pengen banget pakai dia. Kalau perlu lebih sukses, gue doainnya ya. Apa kata bini? Doain mulu bang. Hampir ledes mulut gua, doain mulu. Capek gue bang, angkat tangan begini. Dari dulu nggak ada perubahan. Nggak boleh kok juga spot sama laki. Kagak bol?